Baik teman-teman, sampai bertemu kembali dengan saya di perkuliahan Applikom. Pada malam hari ini atau pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi InaCBGs ya. Oke, atau aplikasi eClaim. Aplikasi eClaim ini digunakan di rumah sakit untuk klaim jaminan kesehatan nasional ya, atau biaya klaim pasien. Nah, untuk mengetahui berapa besar biaya yang ditanggung oleh atau yang di-cover oleh pasien, yang di-cover oleh BPJS mengenai penyakit pasien, maka kita perlu melakukan instalasi InaCBGs ya. Kita browsing InaCBG ya, kita InaCBGs. Ada di websitenya inacbgs.kemenkes.go.id ya. Kita klik. Di halaman ini adalah halaman Indonesia Cashback Center. Kita masuk ke halaman download teman-teman ya. Nah, untuk halaman download ini teman-teman bisa download pada bagian instalasi eClaim InaCBGs versi 5.4 yang terbaru. Nah, karena kita baru pertama kali install, maka yang perlu kita lakukan adalah mendownload aplikasi yang baru ini ya ke komputer kita dulu. Ini kita klik, kita download. Dan untuk petunjuknya teman-teman bisa membaca di bagian petunjuk instalasi eClaim 5.4. Kita tinggal klik seperti ini. Jadi aplikasi ini sudah mengalami beberapa update ya, terkait dengan penyakit-penyakit yang di cover oleh BPJS. Jadi aplikasi ini kita akan gunakan untuk apa? Untuk melakukan klaim ya. Coba kita sambil jalan-jalan dulu sambil menunggu proses downloadnya ya. Nah, ini beberapa tipe rumah sakit yang dilayani dalam klaim, yaitu misalnya rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, termasuk juga klinik, begitu ya. Dan kita bisa melihat berapa jumlah jumlah klaim yang disampaikan melalui aplikasi eClaim ini ke pusat. Misalnya rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu ada 143 kasus rawat inap ya yang dilakukan klaim. Nah, ini jumlah kegiatan klaimnya yang masuk sejak tanggal 26 Oktober 2016. Kemudian sambil melihat-lihat yang lain, nah ini beberapa fakta integritas tentang klaim. Diharapkan tidak terjadi kecurangan gitu ya. Ini IG official untuk InaCBGs. Kemudian ada di halaman berita juga all about aplikasi eClaim. Ini tampilannya teman-teman, tampilan halaman login. Kemudian proses eClaimnya seperti ini teman-teman. Jadi ada prosedur 1, prosedur 2, ada prosedur, kemudian nanti masuk ke database server, digabung, nanti akan keluar
servisnya. Oke. Ini beberapa tim di tim Eclaim atau tim teknis inasi bijis sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan tahun 2018 ya. Jadi teman-teman yang bisa masuk tim BPJS mungkin agak bernafas lega ya, kalau seandainya nanti lulus bisa diterima di sini. Amin. Terutama di bagian verifikator data klaim. Baik, kita cek dulu proses downloadnya, masih ada 4 menit. Nah, aplikasi ini berjalan di web server, di aplikasi server lokal, dimana kita nanti membukanya menggunakan Mozilla, sehingga kita memerlukan aplikasi Apache atau MySQL, Apache dan MySQL yang ada di XAMPP. Jadi teman-teman, untuk aplikasi XAMPP yang ada di algoritma nanti dibutuhkan untuk diinstal di aplikasi Eclaim ini. Dan yang menarik lagi adalah aplikasi ini juga disediakan untuk aplikasi web service, di mana aplikasi web service ini digunakan untuk integrasi antara SIM-RS dengan aplikasi Eclaim ini ya. Jadi nanti entry datanya tidak perlu 2 kali. Nah, seperti ini teman-teman. Ini proses SIM-RS datanya di-generate menjadi JSON. Ya, ada proses encrypt key di sana, kemudian dikirim ke Eclaim, kemudian di-decrypt ya, di-decrypt kemudian diubah ke dalam bentuk JSON dan seterusnya di encrypt ya. Proses pengiriman nanti ada proses encrypt dulu atau di enkripsi ya, diamankan sehingga tidak bisa orang membaca pada proses pengiriman, kemudian di decrypt kembali, kemudian ada proses JSON decode, kemudian ada respon. Diharapkan nanti keluar tarif rumah sakitnya. Nah, ini beberapa hal teknis yang bisa dilakukan untuk teknis ya, pembuatan web service ya, web service ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik di aplikasi web service ini sedang naik daun begitu ya, aplikasi web service ini, karena memang semua aplikasi sekarang terintegrasi dengan web service atau APA, atau ini disebut dengan REST client ya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri mengenai REST client. Ini contoh-contohnya. Oke, masih download. Saya coba percepat ya video ini. Iya, kita lanjutkan. Downloadnya sudah selesai teman-teman. Ini kita jalankan ya. Kita buka dulu hasil downloadnya seperti ini di halaman download. Setelah terbuka di halaman download, kita klik kanan ya. Kita klik kanan, kita run administrator. Oke, kita pilih English untuk proses instalasinya. Tampilannya seperti ini. Kita next, kita install. Ya, baik teman-teman. Jadi proses instalasi ini include aplikasi XAMPP gitu ya. Jadi
Jadi teman-teman yang sebelumnya sudah install XAMPP mungkin akan terjadi crash sebelum di uninstall dulu. Oke, ini proses instalasi sedang berjalan, kita tunggu sampai selesai. Jadi pastikan teman-teman yang sudah ada aplikasi XAMPP sebelumnya, mungkin nanti bisa diperhatikan kemungkinan akan terjadi crash HTTPD-nya. Jadi sebaiknya di uninstall dulu. Baik, di sini sudah selesai. Kita kasih low ya, low access, artinya kalau kita kasih low access berarti MySQL kita itu bisa diakses di luar jaringan atau di luar komputer kita. Kita kasih low aja. Oke, selamat datang di instalasi iklim telah berhasil dilakukan. Anda dapat memulainya dengan membuka browser ini ya teman-teman ya. http://localhost iklim. Jadi ini alamatnya, kemudian user passwordnya ada di sini. Jadi ini alamat username password yang nanti teman-teman akan gunakan untuk login ya, login ke sini ya. Jadi setelah di sini nanti teman-teman berhasil install, ya, buka Mozilla, akses alamat berikut. Nah, login yang digunakan adalah InaCBGIS dan InaCBGIS. Oke ya. Oke, kembali ke halaman ini. Kita next lagi. Complete, finish. Oke, sekarang kita akan buka dulu aplikasi Mozilla atau yang lain, browser lain ya. Mungkin saya akan menggunakan Edge di sini. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain. Oke. Oh ya, untuk membukanya mungkin nanti akan terjadi seperti ini. Kenapa? Karena server kita belum jalan. Kita buka dulu XAMPP, kita klik di sini cari dulu Oke, sebentar kita cek dulu ya teman-teman. Ya, teman-teman, ketika tadi dijalankan seperti ini belum jalan, maka kita perlu masuk ke Windows Explorer. Kita masuk ke drive C. Di sini ada folder XAMPP. Kita akan jalankan dulu XAMPP kita dari menu XAMPP control ya. Kita coba buka. Nah, ini. Oke, kita lihat. Ini kita low lagi gitu ya. Jadi cukup mudah. Nah, kalau Apache dan MySQL-nya di sini sudah menunjukkan port 80-nya jalan, berarti ini dia sedang starting ya, sedang berjalan. Dan posisi di bawah ini sudah terdeteksi running. Ya, sedang berjalan. Artinya, kita bisa kembali ke Edge atau browser untuk di reload atau enter. Iya, seperti ini teman-teman. Kita masukkan passwordnya apa tadi? Nah, kita copy aja di sini. Oke, atau kita ketik ya. Dengan username password adalah InaCBGIS. Bentar ya. Oke, kita masukkan paste InaCBGIS dan passwordnya adalah InaCBGIS. Kita login. Oke, seperti ini ya. Untuk tampilan InaCBGIS. Kita lihat di halaman depan tadi ya, di halaman depan seperti ini. Tugas kita ini sebenarnya adalah halaman depan itu adalah halaman tentang profil nama vaskes kita apa, nama vaskes kita ya. Jadi nama vaskes kita apa, rumah sakit apa gitu ya, itu mestinya dilakukan update ya,
update lokasinya di wilayah mana gitu, regional berapa, karena nanti akan menentukan besar kecilnya tarif INA-CBGS. Nah, barangkali teman-teman yang sudah mendapatkan mata kuliah reimbursement juga akan tahu juga bagaimana penggunaan aplikasi ini mestinya ya. Jadi karena ini saya hanya mengenalkan dulu saja aplikasi iKlem, tampilannya, kemudian tapi proses bagaimana menggunakannya mungkin lebih tepatnya teman-teman pelajari di mata kuliah INA-CBGS nanti ya. Nah, oke. Jadi di bagian ini, di bagian aplikasi INA-CBGS, aplikasi iKlem ini terdiri dari menu home, menu setup institusi, ya di sini ada menu setup institusi. Ini bisa kita ganti kodenya, kode Vaskesnya. Nah, itu sesuai dengan kode Vaskes yang diberikan oleh siapa? Di Kementerian Kesehatan ya. Kemudian ada setup jaminan ya, JKN atau jaminan COVID gitu ya. Kemudian ada dokter DPJP-nya siapa saja. Ini teman-teman bisa masukkan sesuai dokter DPJP yang ada di rumah sakit gitu ya. Tambahkan. Kemudian ada integrasi dengan SIM RS-nya gitu ya. Untuk ini tadi ya, web service-nya tadi ya. Kode enkripsinya bagaimana gitu. Ini ada integrasinya ada di sini. Jadi sekali lagi proses untuk menjalankan aplikasi ini teman-teman install kemudian jalankan aplikasi Apache ya, Apache. Jika sebelumnya sudah memiliki aplikasi Apache kemungkinan akan terjadi crash. Nah, sebagaimnya yang pernah kita pelajari bahwa aplikasi iKlem itu diletakkan di folder C ya. Folder C di sini ada iKlem, di mana dia akan mengarah ke halaman ini untuk halaman indeksnya. Jadi begitu. Kalau mau di online kan sebenarnya aplikasi iKlem ini bisa kita copy ke online sehingga nanti berjalan di aplikasi online gitu ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman INA-CBGS. Jadi kalau seandainya versi 5.4 ini sudah selesai diinstal, maka kita perlu melakukan update versi berapa? Versi 5 ya. Versi 5. Jadi ini versi 5 4.9. Kemudian ada beberapa perubahan database. Nah, yang perlu kita lakukan adalah download lagi ya, ini di sini ya. Kita download lagi patch update-nya. Oke, kita coba lakukan update. Nah, pada proses update ini kita download dulu. Kemudian setelah nanti kita ada proses download, kita nanti pastikan Apache dan MySQL-nya nanti kita off-kan dulu ya. Oke, sambil menunggu download selesai, saya percepat videonya dulu. Ya, oke teman-teman, kita lanjutkan di update patch-nya ya. Jadi ini downloadnya udah selesai di patch iKlem INA-CBGS. Kita buka folder downloadnya, kemudian kita lakukan petunjuknya ya teman-teman. Jadi untuk melakukan ini kita off-kan dulu MySQL dan XAMPP-nya dengan cara kita off-kan di sini ya. Nah, ini kita off-kan dulu, stop. MySQL juga kita stop. Nah, oke begitu. Kemudian setelah itu tadi kita masuk ke halaman browser ini, kita buka hasil downloadnya, kita klik kanan run administrator ya. Kita jalankan patch iKlem-nya. Oke, ini kita oke. Kemudian kita next ya. Jadi di sini ada perubahan beberapa update data ya terkait dengan fitur tambahan yang mungkin dilengkapi gitu ya. Ada update sistemnya lah gitu ya. Ini cukup banyak. Kita next saja, kemudian kita install. Kemudian kita pilih yes agar proses instalasinya berjalan. Jika kita sudah lakukan patch ini,
berarti aplikasi Inasi Bijis kita ini sudah terupdate ya di versi 5. Ya, oke, selesai. Kita klik finish. Nah, setelah itu kita kembali ke sini. Jadi kalau ini kita jalankan tentu sudah tidak berjalan. Kenapa? Karena aplikasi XAMP yang tadi kita install kan berhenti ya. Nah, makanya tidak jalan ya. Jadi web servernya harus teman-teman jalankan dulu ya. Nah, gini. Jadi di bagian depan di sini ada XAMP control. Kalau teman-teman mau jalankannya tidak menggunakan drive C tadi ya untuk menampilkan ini. Ini kita jalankan, double klik, otomatis dia akan running karena di bagian setup di sini ini dicontreng ya, auto startnya ini dicontreng oleh bawaannya Inasi Bijis tadi pada saat kita instalasi. Jadi it's okay, ini kita jalan sehingga kita bisa buka kembali di browser localhost iklim. Nah, sudah berjalan dan artinya aplikasi kita ini sudah yang terbaru, versi terbarunya ya, versi update-nya gitu. Nah, oke. Kemudian teman-teman semuanya, kita di sini sebenarnya tinggal lakukan penggunaan aplikasi ini ya. Ada menu utility di sini untuk repair database, kemudian export txt, kemudian update iklim gitu ya. Di sini ada prosesnya, otomatis bisa cek di sini belum tersedia. Ini ada proses migrasi ke versi yang lama ya. Di versi yang lama di informasi ini tadi sudah ada di bagian paling bawah. Jadi sebelumnya itu versi 4.1. Kemudian nah di sini teman-teman, mohon maaf ini tampilan yang tidak kita inginkan. Nah, ini teman-teman bisa klik-klik gitu ya, rawat jalan atau rawat inap, pulangnya bagaimana, metodenya apa, kelas berapa, cara pulangnya apa gitu ya. Kita akan coba dulu beberapa fitur yang lain. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu. Proses instalasi kita sudah berhasil ya. Jadi kita perlu update, perlu mengontrol ya, menggunakan kontrol panel ini untuk stop dan start ya jika ingin menggunakan aplikasi ini. Gitu. Nah, bagaimana proses klaimnya? Jadi aplikasi ini pada bagian akun kita buka ya, kita klik akun gitu. Jadi proses klaimnya itu dilakukan oleh seorang administrator klaim gitu ya. Maka di sini kita bisa klik. Oke, kita cari nomor SEP-nya, nomor berapa. Kalau ini sudah terintegrasi rumah sakit, tidak ada masalah. Tapi kalau belum, berarti pada proses pembelajaran ini kita perlu memasukkan data baru pasien. Kita klik data pasien, nomor RM-nya berapa, misalnya 00001 ya misalnya ya. Jadi ini perlu ada proses memasukkan data-data pasien ya. Misalnya seperti ini, tanggalannya bisa dipilih misalnya 2000, kemudian di sini taruh tanggal lahir teman-teman itu sekitar bulan tahun 2000 ya. Oke, misalnya seperti ini. Oke, kita simpan. Nah, ada ini ada nama pasiennya, ada NIM-nya ya gitu. Kalau melakukan klaim baru tinggal diklik klaim baru, kemudian dia sebagai pasien apa dipilih di sini, JKN atau COVID gitu ya. Jadi memang aplikasi ini untuk yang terbaru itu untuk klaim
klaim pasien JKN dan pasien yang cara bayarnya atau jaminannya adalah jaminan COVID-19. Nah, silahkan teman-teman ini masukkan nomor pesertanya berapa, nomor JKN-nya dan seterusnya. Nah, saya berharap teman-teman bisa mencoba aplikasi ini dulu. Nanti saya minta untuk dipresentasikan gitu ya. Presentasikan di pertemuan minggu ini dalam bentuk video saja. Saya berharap semuanya bisa mencoba gitu ya. Bisa mencoba, bagi yang tidak memiliki laptop mungkin bisa kerjasama atau gimana ya, memanfaatkan sumber-sumber sumber pembelajaran yang online barangkali, atau mungkin nanti akan saya siapkan untuk server online di sini untuk belajar teman-teman. Nah, jadi nanti ketika kita sudah memasukkan data-data ini di sini, semuanya kita masukkan, kemudian dokter DPJP-nya tadi di awal tadi sudah saya sampaikan harus ditambahkan dulu siapa dokter DPJP-nya, kemudian prosedur bedahnya isinya apa saja kalau itu bedah. Kemudian cari diagnosisnya di sini, misalnya diagnosis tifoid misalnya gitu ya. Coba kita cari atau apa ya, diabetes. Nah, ini keluar semua ya. Diabetes mellitus, kemudian di sininya apa? Nanti kita gruper maka akan keluar klaimnya gitu ya di sini. Nah, saya berharap teman-teman belajar ini karena ini memang mestinya dipelajarinya di mata kuliah reimbursement atau sistem pembiayaan. Kalau teman-teman belum dapat ya nanti tunggu dulu gitu. Yang penting teman-teman sudah punya aplikasi ini, sudah mengenal aplikasi ini untuk apa? Untuk klaim, nanti akan keluar angkanya. Jadi ini kalau kita grouping tidak boleh kosong ya. Nah, oke. Bagi yang penasaran silahkan. Saya berharap ini bisa dipelajari dulu. Nah, teman-teman siapkan datanya. Kalau perlu teman-teman belajar mandiri di beberapa petunjuk ya. Semoga nanti kalian bisa melakukan gruper berapa sih biayanya itu. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Sekali lagi silahkan saya minta teman-teman membuat tutorial klaim ini dalam bentuk video, nggak usah terlalu panjang. 1-5 menit cukup untuk proses pengisian data pasien tadi ya, klaim baru dan seterusnya. Penggunaan ini secara sederhana. Nah, gitu ya. Jangan panjang-panjang, 1-5 menit saja. Dan bisa Anda buat, Anda pelajari dulu baru dibuat video ya. Biar nanti video Anda kecil ya, video kecil tapi memuat semua materi yang saya sampaikan. Oke, begitu, terima kasih. Kita bertemu di lain kesempatan. Sekali lagi tugas mandirinya adalah pembuatan video untuk penggunaan iklan ya. Sekali lagi penggunaan iklan. Kalau pengen kembali bisa pindah grup ya. Bisa pindah grup di sini, bisa ke pengaturan di sini, pengaturan awal. Tapi kalau mau ke klaim lagi, pindah grup lagi ke klaim. Nah, itu pasien baru dan seterusnya ya. Nah, sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.